Ini menjadi gambaran kehidupan kita saat ini, di mana kita sementara menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, mari kita tetap bersuka cita dan mari kita tetap percaya bahwa di hari ini ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita selalu sungguh-sungguh beriman. Matius pasal yang ke-25, ayat 9 sampai ayat yang ke-13 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, tentunya kisah ini atau perumpamaan ini tidak asing bagi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus kembali mencoba menjelaskan kebenaran firman Tuhan melalui sebuah perumpamaan yang sangat sederhana sekali. Dikatakan bahwa ada 10 perempuan yang digambarkan sebagai perempuan yang menantikan pengantin pria. Tetapi sayangnya di antara ke-10 perempuan-perempuan ini ada 5 yang bodoh dan juga ada 5 yang bijaksana. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana ada situasi kondisi yang bisa dikatakan membuat 5 perempuan yang bodoh ini panik. Karena apa? Karena minyak yang membuat pelita mereka menyala itu hampir habis. Dan mereka tidak punya persediaan, mereka tidak punya cadangan untuk menambahkan pelita itu agar tetap hidup. Sehingga mereka berusaha untuk meminta kepada 5 orang gadis yang lain agar mereka juga tetap menjaga tetap hidup pelitanya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana 5 gadis yang bijaksana ini berkata, "Oh, tidak bisa, nanti tidak akan cukup, baik bagi kami maupun bagi kamu. Kalau itu pergilah ke sana," begitu. Dan menarik kita bisa melihat di sini minyak dalam pelita itu melambangkan kehidupan rohani yang terus-menerus dipelihara. Karena sekali lagi memang kita tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan Yesus datang. Tetapi dengan minyak yang terus ada, minyak yang terus tetap dijaga ketersediaannya, membuat pelita itu tetap hidup. Ini menjadi gambaran kehidupan kita saat ini, di mana kita sementara menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, kapan masanya. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang begitu rupa, di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang begitu sulit, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam situasi yang sekali lagi membuat kalau kita tidak memelihara iman kita, bisa-bisa kita kehilangan arah, bisa-bisa kita kehilangan pengharapan kita. Sementara Kristus datangnya kita tidak tahu waktunya kapan. Perumpamaan ini mengingatkan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mengisi hari-hari kita. Karena itu yang penting bukan sekedar kita menunggu, tetapi menunggu dengan hati yang siap. Menunggu dengan hati yang siap. Caranya bagaimana? Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah tetap mengisi minyak kehidupan rohani kita dengan baik apa tidak? Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali menjadi minyak yang terus mengisi kehidupan iman kita, terus membuat kehidupan iman kita terus menyala, kehidupan iman kita terus penuh dengan pengharapan, agar kita tidak kehilangan iman kita. Hati yang diubahkan adalah hati yang berjaga, akan siap menyambut Tuhan kapanpun Ia datang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur ketika di pagi hari ini kami diisi kembali dengan minyak yang baru. Iman kami kembali lagi dikuatkan, diteguhkan, agar di hari ini kami tetap semangat, di hari ini kami tetap punya pengharapan, agar di hari ini kami melangkah dengan pasti. Karena iman kami terus menyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.